Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, saya Elistianawati, guru di SMK Negeri 2 Amuntai. Dalam tayangan video berikut ini diperuntukkan bagi kalian yang duduk di kelas 10, kompetensi kalian tata busana pada mata pelajaran dasar desain, dan juga diperuntukkan bagi halayak umum yang membutuhkan. Yuk, kita simak tayangan video berikut ini. Materi pembelajaran dasar desain yang akan kita pelajari adalah tentang desain dan ruang lingkupnya, di mana materi ini masuk dalam kompetensi dasar menerapkan bagian dan bentuk busana. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu memahami tentang desain, penggolongan desain, dan penerapannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Menjadi seorang ahli desain merupakan unsur penting dalam mendukung pekerjaan seseorang sebagai kreator. Siapa saja bisa menjadi pendesain, dari pemula hingga profesional, tergantung dari konsistensi dalam belajar serta kreativitas yang tinggi agar menghasilkan sebuah karya yang fantastis. Belajar desain memang perlu, apalagi yang berkecimpung di dunia fashion seperti kita. Melalui desain yang menarik, maka banyak orang yang ingin melihat bahkan membeli produk yang kita desain. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu apa sih itu desain. Kata desain berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti gambar desain, rencana atau reka rupa. Sebagai kata benda, desain dapat diartikan sebagai rencana atau gambar desain yang terdiri atas garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan nilai dari suatu benda yang dibuat dalam bentuk dua dimensi berdasarkan prinsip-prinsip desain. Selanjutnya, apabila itu dipandang sebagai kata kerja, maka desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan atau menggambar rancangan suatu benda dengan maksud agar benda yang dirancang memiliki fungsi yang tepat sesuai dengan tujuan produksinya serta memiliki aspek keindahan. Kemudian, apa sih itu desain busana? Desain busana adalah rancangan model atau gambar busana yang di dalamnya terdapat perpaduan dari unsur-unsur desain yang dapat dipahami oleh orang lain untuk diwujudkan dalam bentuk busana atau pakaian. Dalam bidang busana atau fashion, desain dihasilkan melalui pemikiran, pertimbangan, perhitungan, kepekaan cita rasa seni, serta kecenderungan tren yang diwujudkan dalam bentuk gambar di atas bidang datar, misalnya di kertas atau di papan. Desain dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, struktural desain atau desain struktur. Desain struktur adalah desain atau gambar yang dibuat berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu benda yang memiliki ruang atau gambar. Tujuannya untuk mengetahui rancangan, bentuk, model, dan bahan pada baju atau benda yang akan diproduksi sebelum dibuat menjadi barang yang utuh atau nyata. Syarat-syarat harus diperhatikan dalam pembuatan desain struktur ini, antara lain: 1. Fungsionalnya atau kegunaannya. 2. Memiliki bentuk yang indah tetapi harus tetap sederhana. 3. Proporsional. 4.
dibuat dari bahan yang sesuai dengan fungsinya, dan yang terakhir, dapat dipakai sesuai dengan tujuan pembuatan produk tersebut. Kemudian yang kedua, dekoratif desain atau desain hiasan. Desain hiasan adalah suatu perencanaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari ide atau gagasan yang mempunyai tujuan untuk memperindah benda yang direncanakan. Rancangan gambar ini diciptakan untuk diterapkan sebagai hiasan pada benda, pakai, atau benda lainnya yang bersifat dekoratif, yaitu untuk mempercantik atau memperindah. Nah, untuk lebih memperjelas pemahaman kalian tentang desain struktur dan desain hiasan, akan Ibu berikan contoh. Gambar yang pertama ini adalah gambar tas. Inilah yang disebut desain struktur. Strukturnya berupa bentuk tas dengan bentuk persegi. Tampilannya polos, sehingga terlihat sangat kurang menarik. Gambar selanjutnya, tas polos tadi sudah ditempeli dengan hiasan, di sini berupa bunga-bunga. Nah, inilah yang disebut dengan desain hiasan atau desain dekoratif. Tampilannya menjadi lebih menarik, lebih trendy, sehingga membuat orang yang memakainya lebih percaya diri. Selanjutnya, ini adalah contoh bentuk struktural berupa sepatu. Tampilannya masih polos ya, sehingga kurang menarik. Maka disinilah peran desain dekoratif. Sepatu yang polos tadi diberi tambahan manik-manik atau Swarovski yang disusun sedemikian rupa di bagian ujung sepatu. Sekarang tampilannya lebih menarik kan? Bagaimana? Sekarang sudah paham ya bedanya desain struktural dan desain hiasan? Kembali ke desain struktural. Desain struktur pada busana kerap kali disebut sebagai pembentukan siluet busana atau fashion siluet. Siluet adalah garis luar bentuk suatu busana karena potongan atau pola serta adanya detail seperti lipit, kerut, kelim, dan kupnat. Berdasarkan bentuk akhir garis luar yang dipergunakan, siluet dapat dibedakan atas beberapa jenis yang diistilahkan dalam bentuk huruf, yaitu siluet A. Siluet A merupakan busana yang didesain pada bagian atas kecil dan bagian bawah besar, baik panjang maupun pendek, dengan lengan maupun tanpa lengan. Siluet selanjutnya adalah siluet H. Siluet H merupakan busana yang mempunyai model terlihat lurus, dengan bagian pinggang terdapat sambungan atau potongan atau tali, sehingga seperti huruf H. Ada juga siluet I. Siluet I merupakan busana yang mempunyai model bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah cenderung sama besar atau sama lebar. Namun, ada juga yang pada bagian pinggang sedikit lebih ramping. Siluet selanjutnya adalah siluet L. Siluet L merupakan bentuk busana variasi dari siluet I, yaitu diberikan tambahan di bagian belakang dengan bentuk yang panjang atau draperi. Bentuk ini biasanya terlihat pada busana pengantin internasional ataupun pada gaun malam berekor. Selanjutnya, siluet X dan siluet S. Siluet X merupakan busana yang mempunyai model besar pada bagian atas, kecil pada bagian pinggang, dan besar pada bagian bawah atau roknya. Beberapa orang juga menyebut siluet X ini dengan istilah siluet S. Kemudian
ada siluet T. Siluet T merupakan busana yang mempunyai desain kecil pada garis leher, besar pada lengan, dan kecil pada bagian bawah roknya. Dan yang terakhir, siluet Y. Siluet Y merupakan busana yang didesain pada bagian atas besar atau lebar, dengan garis leher berbentuk V atau V neckline, dan bagian bawah roknya berbentuk mengecil atau menyempit. Berikutnya, penjelasan tentang dekoratif desain atau desain hiasan. Tadi sudah kita bahas bahwa desain hiasan merupakan suatu rancangan atau gambar yang nantinya akan diwujudkan dalam rangka melengkapi atau memperindah benda struktur atau siluetnya. Untuk memperoleh hiasan yang menarik, maka perlu memperhatikan persyaratannya, yaitu yang pertama, hiasan yang digunakan tidak berlebihan, karena jika hiasan berlebihan akan terlihat ramai dan tidak nampak sebagai pusat perhatian, serta tidak memperindah desain strukturnya. Yang kedua, letak hiasan disesuaikan dengan bentuk strukturnya. Misalnya, untuk desain struktur yang berbentuk segi empat, dapat menggunakan ragam hias berbentuk siku yang diletakkan pada sudut-sudutnya atau pada tepinya. Jika menggunakan desain hiasan, hendaknya mengikuti bentuk desain strukturnya, jangan sampai merubah desain struktur yang akhirnya akan menjadi aneh pada tampilan akhirnya. Jadi di sini diperlukan prinsip harmoni antara bentuk benda dengan bentuk hiasan. Yang ketiga, cukup ruang untuk latar belakang atau bidang dari benda tersebut, yang memberikan efek kesederhanaan dan keindahan terhadap desain tersebut. Yang keempat, penempatan desain hiasan disesuaikan dengan luasnya latar belakang dari benda yang dihias. Benda yang kecil sebaiknya menggunakan desain hiasan yang kecil. Sebaliknya, jika latar belakangnya luas, dapat menggunakan hiasan yang agak besar. Jadi intinya disesuaikan dengan latar belakang benda yang akan dihias. Yang kelima, hiasan juga harus cocok dengan bahan desain strukturnya. Serta yang terakhir, sesuai dengan cara pemeliharaannya. Dalam bidang busana, desain hiasan dapat diaplikasikan pada produk lainan rumah tangga dan pada busana. Pada produk lainan rumah tangga, hiasan dapat diterapkan pada hiasan rumah, sarung bantal kursi, taplak meja, penutup kulkas, penutup dispenser, tujung saji, korden, dan lain sebagainya. Sedangkan pada busana, dapat diaplikasikan pada semua jenis busana, baik itu pada busana wanita, pria, maupun anak. Di mana yang perlu diperhatikan adalah pada bentuk hiasannya, yaitu hiasannya seperti apa dan peletakannya di mana. Demikian pembelajaran materi tentang desain dan ruang lingkupnya. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.